Hadirin sekalian, kali ini kami dari program studi Bahasa Jawa Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta hendak mengadakan aktivitas pengenalan wayang dalam rangka pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pelestarian dan pengenalan wayang yang ditujukan untuk generasi muda. Dengan demikian, seni budaya luhur warisan nenek moyang akan tetap lestari. Sugeng mirsani. Mas Juang, Mbak Tresna. Mas Juang, Mbak Tresna, secepatnya ke sini. Di dalam pakeliran ini biasa gending yang dilakukan untuk patalon, gending cucur bawuk, minggah pareanom, kalajengaken ladrang srikaton, terus sukma ilang, ayak-ayak, srepek, sampak. Ini ada maksud terkandung di dalamnya bahwa cucur bawuk ini sebenarnya diibaratkan, saya kira bapak-bapak ibu-ibu sudah perso apa yang dinamakan cucur bawuk. Ini sebenarnya milik kaum wanita, oleh para empu biar tidak kelihatan porno, bahasanya dihias menjadi bawuk. Nah, ini penggambarannya seperti itu. Jadi terus ke pareanom ini ibaratnya seperti bayi lahir. Setelah cucur bawuk ke pareanom, ini pasangan, akhirnya muncul srikaton. Artinya nampak kelahiran bayi ini, srikaton. Ya, katon kelihatan. Terus setelah kita hidup, katon artinya kita hidup, dilahirkan hidup. Setelah kita dilahirkan hidup, kita ketataran sukmo ilang. Artinya kita sudah wancine hilang, artinya seperti dalam gending ladrang pangkur. Itu juga seperti itu. Sukmo ilang artinya kita meninggal. Setelah sukmo ilang, kita masuk ke tataran ayak-ayak. Penjenengan saya kira paham tentang ayak-ayak ketika penjen di malam hari sekitar jam 3 atau mungkin jam 00 sampai Padang ini ada sebuah suara ayak-ayak yang ada di sawah itu ya. Ini juga satu penggambaran bahwa manusia lahir, hidup, mati, sukma ilang tadi. Ayak-ayak ini prosesi perjalanan, lalu ke srepek. Srepek itu istilahnya barang yang tergesa-gesa, nyerepek. Ya. Akhirnya sampak. Nah, sampak ini sangat singkat sekali, artinya perjalanan hidup dari lahir sampai mati. Ini penggambarannya seperti itu, Bapak. Kalau zaman dulu patalon ini sebenarnya tinggal mengingat lakonnya. Kalau nanti lakonnya ini yang sifatnya roman atau percintaan, misalkan Partokromo atau mungkin Rabini Sopo itu ya. Ini gendingnya patalonnya tidak cucur bawuk tapi lambang sari. Ya toh, lambang sari juga menggambarkan, artinya penggambaran cinta. Nah, ini biasanya gitu zaman dulu. Terus juga kalau mau lakon-lakon yang sifatnya wahyu, ini biasanya bisa pakai bandeng wareng atau mungkin cucur bawuk. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau lakonnya yang sifatnya percintaan seperti Partokromo ini lambang sari bisa, widosari bisa. Tapi kalau lakon wahyu ini biasanya cucur bawuk atau mungkin bandeng wareng dan lain. Tapi kalau zaman sekarang sudah berubah.
Karena sekarang gimana ya, jadi perkembangan zaman, saya sendiri sebagai praktisi akhirnya juga mengikuti, karena juga mengikuti pasar yang harus nuruti permintaan. Akhirnya terjadi seperti ini. Tapi kami dengan teman-teman masih sepakat untuk mempertahankan yang diberikan pada leluhur kita. Nanti Pak. Baik, sekarang pengenalan Jejer Ngestino. Yang terpribun Pak. Kalau diiringi ayak-ayak, Jejer Ngestino diawali dengan bedol gunungan. Nah, gunungan ini diciptakan zaman Demak Bintoro, gunungan ageng yang tanggung itu zaman Sultan Agung. Nah, ini namanya Prabu Duryudono. Nah, tolong Mas nggih dipotret ini Prabu Duryudono. Bisa diiringi dengan ayak-ayak, tapi yang iri-iri, yang pelan-pelan. Ini namanya apa Mbak Trisna? Patih Sengkuni. Patih Haryo Sengkuni. Berdampingan dengan Patih Sengkuni itu namanya Adipati Karno. Adipati Karno, penguasa teritorial Ngawonggo. Yang menyusul di antara Basukarno dan Patih Sengkuni itu namanya Begawan Durna. Pendito di Sukolimo. Tolong Pak Marsonto agak wayangnya itu biar dipoto satu-satu. Ya. Sengkuni agak renggang saja karena nanti dipotret. Nah, Duryudono sudah cukup kira itu. Terus sekarang Sengkuni agak misah biar agak misah dengan Durnonya. Nah. Satu-satu ya, Mas. Yang menghadap Duryudono ini namanya Patih Haryo Sengkuni. Selanjutnya Begawan Durna. Yang pungkasan, yang belakang itu namanya Adipati Karno. Mbak Trisna boleh komentar. Kali ini kita semua menyaksikan wayang yang begitu indah dan agung. Seperti yang dijelaskan dari awal tadi, ada Prabu Duryudono, Patih Haryo Sengkuni, latar wayang di depan kita ini adalah dari latar negeri Astino.